Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar agama Islam. Seperti biasanya, jangan lupa terlebih dulu doa ya, melakukan doa bersama baik dengan keluargamu semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang sujud. Pengertian sujud di sini ada dibagi, yaitu sujud syukur yang pertama, yang kedua yaitu sujud tilawah, dan yang ketiga sujud sahwi. Sujud di sini adalah meletakkan dahi kita ya, telapak tangan, kaki, lutut itu semuanya menempel ke tanah. Ini menunjukkan anak-anak betapa kita itu merendah ya, hormat kepada Allah dengan cara sujud. Juga sebagai peringatan bahwasanya dengan kita meletakkan hidung mencium tanah, ini merupakan petunjuk bahwa kita adalah asalnya dari tanah, sehingga Allah memberi perintah seperti ini. Manusia semuanya beragama Islam harus melakukan sujud, yakni dalam satu hari satu malam itu melakukan sujud berapa kali anak-anak ya? Misalkan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 5 kali waktu itu kita melakukan sujud. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama yaitu sujud syukur. Sujud syukur ini dilakukan ketika seseorang memperoleh nikmat dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Ini sangat dianjurkan ketika kita menerima nikmat dari Allah, kita lakukan sujud syukur. Salah satu contoh anak-anak, ketika kamu melihat misalkan pertandingan sepak bola di televisi, ketika seseorang pemain tersebut berhasil melakukan sepak bolanya, jadi dia itu langsung sujud syukur di lapangan. Itu sudah biasa terjadi. Itu merupakan bentuk syukur setelah menerima atau berhasil apa yang dilaksanakan. Hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dasar hukumnya seperti itu, sehingga anak-anak kalau misalkan nanti kalian nilainya baik, langsung lakukan sujud syukur. Seperti itu sudah diberi contoh oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan sampean menerima kegembiraan apa, lakukan sholat atau selalu sujud syukur. Tata cara melakukan sujud syukur, yang pertama menghadap kiblat, tentu ini. Yang kedua niat untuk sujud syukur. Yang ketiga sujud seperti ini ya, membacanya sebagai berikut: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang artinya Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah maha besar dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang maha tinggi dan maha agung. Lalu duduk kembali dan lakukan salam. Ini tata caranya melakukan sujud syukur. Kemudian yang kedua anak-anak, sujud sahwi. Sujud ini dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Jadi ketika orang itu dalam suatu lupa, mungkin lupa bacaan apa atau lupa rakaatnya udah berapa, itu atau ragu-ragu, itu tidak batal anak-anak sholatnya, tetapi harus melakukan sujud sahwi. Ini di sini
An Abi Sa'idil Khudri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sakun ahadakum fi sholati falam yadrikum sholli salasa arba'a falayat rohi saku wal baini ala mastaqona thumma yasjudu sajadataini qabla an yusallima. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Nah, ini jadi sujud sahwi ini lupa atau ragu-ragu itu tidak batal sholatnya, tapi tetap dilanjutkan. Kemudian sebelum salam itu dilanjutkan sujud 2 kali, ya, sujud 2 kali sebelum salam. Sebab orang yang salat melakukan sujud sahwi adalah satu, ya, ini lupa meninggalkan salah satu rukun salat seperti lupa melakukan ruku, lupa iktidal atau lupa sujud. Yang kedua, lupa atau ragu-ragu jumlah rakaatnya. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan membaca doa kunut. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Ini ya aturannya sujud sahwi seperti itu. Mengapa kita harus melakukan sujud sahwi? Setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan baca subhanamal la yanamu wala yashu. Artinya maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Jadi manusia itu bisa saja lupa, sehingga di sini sampai sujud saja diatur untuk menutup kekurangan dalam sholat. Lalu bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir, Allahu Akbar, kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama, yaitu tadi subhana malayanamu wala yashu. Lalu duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Ya, ini anak ya, 2 kali sujud. Jadi setelah tahiyat akhir lakukan sujud dengan baca ini subhana malayanamu wala yashu, duduk sebentar, sujud lagi, baca lagi subhana malayanamu wala yashu, lalu duduk, baru kemudian salam. Itu aturannya. Sujud tilawah. Sujud tilawah di sini yaitu dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Jadi baca sendiri ya lakukan sujud tilawah, mendengarkan juga lakukan sujud tilawah. Dasar hukumnya apa? Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Ini langsung seperti itu dilaksanakan sujud tilawah. Sujud tilawah ya dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajdah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Di dalam melaksanakan sujud tilawah harus memenuhi syaratnya, yaitu 1. Suci dari hadas dan najis, 2. Menghadap kiblat, yang ketiga menutup aurat. Ini syaratnya harus melakukan sujud tilawah.
Rukun sujud tilawah apa? 1. Membaca niat. 2. Takbiratul ihram, itu Allahu Akbar. Itu. Yang ketiga sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir. Yang keempat duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasahud lalu salam. Ini ya, enak, jadi cepat kok pelaksanaan dari sholat atau sujud tilawah ini anak-anak. Jadi tidak seperti sholat-sholat yang lain. Yang penting ada sujud dan ada bacaannya tadi. Sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat, yang pertama yaitu berdiri menghadap kiblat. Yang kedua berniat melakukan sujud tilawah. Yang keempat takbir, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat sujud 1 kali ya. Pada saat sujud ini membaca sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqal sama'ahu wa basarahu bi khawlahu wa quwwatihi. Artinya, aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Kemudian duduk sejenak lalu salam. Ini ketika melakukan sujud tilawah di luar sholat, tata caranya seperti ini. Sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat pada saat kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah, langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Itu tata caranya anak-anak. Dah, ini soalnya ya ada 5, kerjakan semua soal dikerjakan terlebih dulu. Nanti ketika ada informasi orang tua mengumpulkan tugas baru kalian minta kepada orang tuanya untuk dikumpulkan. Demikian pertemuan hari ini saya akhiri. Semoga kalian semua diberi kesehatan, keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.